Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan berkembangnya kerajaan Ternate dan Tidore. Memenuhi tugas mata kuliah saya Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Tumbuh dan berkembangnya kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan Islam di Kepulauan Maluku. Maluku ini dikenal dengan semerbak bunga cengkehnya, sehingga banyak menarik pedagang asing untuk berdagang di Kepulauan Maluku. Kemudian Maluku ini juga dijuluki negeri seribu pulau dan Jazirah Al-Mulk, yang artinya wilayah raja-raja. Pada awalnya yang disebut dengan Maluku ini hanyalah Tidore, Ternate, Makiyah, dan Moti, yang disebut dengan Moloku Kiraha, yang artinya Persatuan Empat Kolano atau Kerajaan. Kesultanan Ternate. Raja pertama kerajaan Ternate adalah Mansur Mulamo pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Kerajaan Ternate menjadi kerajaan Islam sejak semasa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin. Islam disebarkan melalui aktivitas perdagangan yang terjadi di Ternate oleh ulama Melayu dan Jawa. Namun menurut Muhammad Saleh Putuhana, berdasarkan tradisi lisan, pedagang Arablah yang pertama kali memperkenalkan Islam di Kepulauan Maluku. Mereka adalah Syekh Mansur, Syekh Yakub, Syekh Amin, dan Syekh Umar. Setelah Kolano marhum wafat tahun 1486, digantikanlah oleh putranya Zainal Abidin tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Zainal Abidin merupakan murid Sunan Ampel, lulusan Sekolah Agama Islam di Gresik, asuhan Sunan Ampel. Kemudian Zainal Abidin ini merupakan penguasa Ternate pertama yang memakai gelar kesultanan. Pada masanya, ia menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan Ternate, dan membentuk lembaga kesultanan yang baru yaitu Jolobe dan Bobato Akhirat, menempatkan seorang sultan itu sebagai pembina agama Islam. Kemudian setelah berjuang mengembangkan Ternate sebagai kesultanan yang sangat memperhatikan ajaran Islam, Sultan Zainal Abidin wafat pada tahun 1500 Masehi. Digantikan oleh putranya Sultan Bayyinullah pada tahun 1500 sampai 1522 Masehi. Sebagai seorang putra, Sultan Bayyinullah melanjutkan pemerintahan ayahnya Sultan Zainal Abidin untuk menonjolkan Ternate merupakan kerajaan Islam. Dan pada masanya lah untuk pertama kalinya bangsa Portugis datang ke bumi Maluku pada tahun 1512 Masehi. Mereka datang dan berbincang-bincang bersama Sultan Bayyinullah dengan salah seorang ekspedisi Portugis, Francisco Sarao. Akhirnya Sultan semakin dekat dengan orang Portugis, namun kedatangan mereka ditolak oleh rakyat Ternate karena kedekatan mereka dengan kesultanan semakin erat, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan kepada rakyat terhadap kesultanan Ternate. Karena bangsa Portugis ini ikut campur dalam urusan pengangkatan dan pewarisan tahta kerajaan. Kemudian Sultan Bayyinullah ini wafat dan digantikan oleh beberapa sultan, namun keadaan kerajaan tidak pernah stabil. Digantikanlah oleh Sultan Khairul Jamil pada tahun 1535 sampai 1570 Masehi. Dengan agenda pertamanya menjaga kembali akidah Islam. Selanjutnya Kesultanan Tidore. Kerajaan pertama Kesultanan Tidore adalah Sahajati, yang merupakan saudara dari Mansur Mulamo, yang merupakan raja pertama dari kerajaan Ternate. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Raja Ciriliatilah yang pertama masuk Islam, kemudian diberi gelar dengan sebutan Sultan Jamaluddin.
Semasa kesultanannya, Islam berproses dengan sangat cepat, ditambah dukungan dari aktivitas internal seperti pembangunan masjid dan madrasah sebagai tempat pendidikan dan ibadah rakyat. Setelah Sultan Jamaluddin wafat, digantikan oleh putra sulungnya yaitu Sultan Mansur pada tahun 1512 sampai 1526. Pada masanya, kedatangan orang Spanyol diterima oleh Sultan Mansur. Kemudian, setelah 2 hari kedatangan orang-orang Spanyol ini, Sultan Mansur memberikan izin kepada mereka untuk berdagang di pasar. Kemudian sehingga terjadilah perdagangan barter di Kerajaan Tidore. Keduanya terjalin hubungan erat yang membuat orang-orang Portugis yang berkedudukan di Ternate pada tahun 1524 melakukan penyerangan terhadap Kesultanan Tidore yang tujuannya itu agar terlepas dari pengaruh orang-orang Spanyol ini. Kemudian pada tahun 1526 Sultan Mansur ini wafat dan baru pada tahun 1529 putra bungsunya Amiruddin Iskandar Zulkarnain dilantik menjadi Sultan Tidore. Beliau diangkat menjadi Kaisar Rade, seorang bangsawan terpelajar, negosiator ulung dan juga seorang peperangan handal. Kemudian Sultan Mansur ini juga dijuluki sebagai seorang prajurit handal yang pemberani sebagai Mangkubumi. Pada masa Sultan Amiruddin terjadi beberapa kali peperangan dengan Portugis dan Ternate yang kemudian berakhir dengan perjanjian damai, yang mana isinya yaitu yang pertama, semua rempah-rempah hanya boleh dijual kepada Portugis dengan harga yang sama dibayarkan dengan kerajaan Ternate. Kemudian Portugis menarik armadanya dari Tidore. Setelah Sultan Amiruddin wafat tahun 1547, terdapat 3 orang sultan yaitu Ki Mansur, Iskandar Sani, dan Gapi Baguna. Tahun 1657, Sultan Saifuddin dilantik dan berkuasa sampai tahun 1689. Sultan Saifuddin merupakan Sultan Tidore yang berhasil membawa kemajuan dan membawa Tidore disegani. Kemudian pada tahun 1780 Masehi, Sultan Nuku atau Jamaluddin bangkit melawan Belanda. Akibatnya, perlawan ini menyebabkan kesultanan ditangkap oleh Belanda. Kemudian Tidore bangkit kembali pada masa Kesultanan Kaisar Nuku yang mendapat gelar kehormatan Sri Mahatuan Sultan Saidul Jihad Amiruddin Saifuddin Shah Muhammad El-Mabus Kecil Paparangan Jauh Barakati. Beliau berhasil memperluas wilayah Tidore mulai dari Papuan bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai di Kepulauan Pasifik. Semasa kepemimpinan Sultan Kaisar Nuku, beliau berusaha untuk mewujudkan 4 cita-cita politiknya, yaitu yang pertama, beliau ingin mempersatukan seluruh Kesultanan Ternate dan Tidore, kemudian memulihkan kembali 4 pilar Kesultanan Maluku, kemudian mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat kesultanan di Maluku, mengenyahkan kekuasaan dari penjajahan asing dari Maluku. Kemudian Sultan Kaisar Nuku ini wafat pada 14 November 1805 dalam usia 67 tahun. Seterusnya dilanjutkan oleh Sultan penerus setelah Kesultanan Kaisar Nuku ini, namun sering terlibat konflik dengan agenda memperebutkan kekuasaan. Semenjak sepeninggalan Kesultanan Kaisar Nuku ini diteruskan oleh sultan seterusnya, namun sering terlibat konflik akibat perebutan kekuasaan. Diperparah lagi dengan kedatangan Belanda yang kedatangannya itu tidak disambut hangat oleh rakyat Maluku. Kemudian konflik ini terjadi setiap peralihan kepemimpinan yang terjadi di Tidore. Jadi, berdasarkan silsilah keturunan kesultanan, bahwa Kesultanan Ternate dan Tidore ini merupakan kesultanan yang bersaudara.
yang masing-masing merupakan putra dari keturunan dari Ja'far Shadiq. Sebagai wilayah yang strategis, Maluku dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, sehingga banyak menarik perhatian pedagang asing untuk datang berdagang di Kepulauan Maluku. Sehingga kedatangan mereka itu menyebabkan konflik yang terjadi di setiap kerajaan di Nusantara. Mereka menjajah demi mendapatkan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Kemudian jadi kedatangan Islam di Nusantara itu tidak terjadinya konflik. Yang menyebabkan konflik itu justru semenjak kedatangan orang-orang Eropa. Sekian dari penjelasan saya mengenai tumbuh dan perkembangan Kerajaan Ternate dan Tidore. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.